fisioterapi. Tindakan fisioterapi merupakan rangkaian tindakan dari postural drainase atau memposisikan pasien, dan kemudian tindakan perkusi dan juga tindakan navigasi, dan setelah itu lanjut lagi ke tindakan batuk efektif supaya sekret pasien bisa dikeluarkan. Selanjutnya kita akan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk fisioterapi dada. Nah, di sini ada alat-alat yang akan digunakan. Yang pertama ada sekutu pot untuk tempat sekret pasien. Di sini terdapat handscoon bersih. Di sini ada handuk. Lalu di sini ada stetoskop untuk melakukan auskultasi pada dada pasien. Lalu setelah itu ada gelas yang berisikan air hangat untuk membantu melancarkan dalam mengeluarkan sekret pasien. Lalu di sini ada bengkok, lalu di sini ada hand wrap. Selamat pagi Pak, saya perawat Pindah. Kali ini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada yang bertujuan untuk membantu Bapak mengeluarkan sekret di dalam saluran pernapasan. Maaf Pak, bagaimana kabar Bapak hari ini? Apakah Bapak masih mengalami batuk? Apakah Bapak masih susah mengeluarkan sekret? Baiklah, saya akan membantu Bapak untuk mengeluarkan sekret dengan cara fisioterapi dada. Tindakan ini akan saya lakukan selama 10-15 menit ke depan ya Pak. Sesuai dengan prosedur keselamatan pasien, saya akan mengecek terlebih dahulu identitas Bapak ya Pak. Ada Pak, saya lihat terlebih dahulu gelangnya. Boleh disebutkan Pak namanya Pak? Oke, baiklah, sesuai ya Pak. Setelah itu kita mencuci tangan 6 langkah. Setelah kita mencuci tangan, langkah selanjutnya kita memakai handscoon. Yang pertama yang akan kita lakukan tindakan auskultasi yang terdapat pada 6 lokasi pada dada pasien. Baiklah, kita akan melakukan auskultasi pada dada pasien. Maaf Bapak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baiklah Bapak, setelah saya melakukan auskultasi pada dada Bapak, saya mengetahui bahwa lokasi berada pada bronkus apikal lobus anterior kanan dan kiri atas, yang mana terdapat di bagian tengah atas sebelah sini ya Pak. Baiklah, setelah itu kita memposisikan pasien untuk duduk. Sekret terdapat pada bronkus apikal lobus anterior kanan dan kiri atas. Posisi yang kita lakukan pada pasien adalah posisi duduk. Baiklah, kita akan memasuki tindakan yang kedua, yaitu perkusi. Perkusi dilakukan dengan cara tangan kita membentuk kubah seperti ini, dimulai dari bawah hingga ke atas. Lalu tidak boleh mengenai tulang belakang pada pasien. Perkusi ini dilakukan selama 1-2 menit. 1 menit. Dalam 1 menit tidak dilakukan 8 gerakan. Baiklah, kita akan mulai. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya itu adalah dada bagian depan. Dada bagian depan itu tidak boleh mengenai hepat, ginjal, sternum, dan bagi perempuan tidak boleh mengenai mame. Tindakan yang pertama adalah di bagian arcus costa. Lalu agar pasien merasa nyaman, kita letakkan handuk di bagian dada yang akan dilakukan perkusi. Lalu perkusi di bagian dada depan juga sama, yaitu 1-2 menit, dengan dalam 1 menit yaitu menggunakan 8 gerakan. Baiklah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mempraktikkan terlebih dahulu tentang pernapasan secara mendalam, yaitu tarik nafas atau inspirasi, lalu hembuskan secara perlahan-lahan dengan mulut seperti sedang bersin. Baik, saya ulangi lagi. Baik Pak, setelah saya contohkan tadi tentang inspirasi secara mendalam, baik, nanti pada saat Bapak ekspirasi, saya akan melakukan vibrasi pada bagian atas dada Bapak. Baik Pak, tarik nafas secara mendalam, lalu hembuskan perlahan-lahan. Baik, Bapak silakan ulangi lagi, tarik nafas secara mendalam lalu hembuskan. Tindakan vibrasi tersebut dilakukan selama 5 kali. Setelah itu ada batuk efektif. Batuk efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret di dalam saluran pernapasan pada pasien. Pun teknik dari batuk efektif yaitu dengan menggunakan pernapasan diafragma, ditahan beberapa detik, lalu hembuskan secara perlahan. Selanjutnya saya akan mempraktekkan tentang pernapasan diafragma. Tangan yang pertama diletakkan di bagian dada, tangan yang kedua diletakkan di bagian perut. Setelah itu kita menarik napas dan rasakan napas kita mengisi bagian dada. Setelah itu hembuskan secara perlahan-lahan. Seperti ini. Setelah itu pernapasan diafragma ini dilakukan 2 kali. Setelah itu baru kita meminta pasien untuk melakukan batuk dengan kuat. Baiklah, setelah itu kita membawa sekutu pot. Sekutu pot ini berisi cairan lisom ataupun cairan disinfektan lainnya. Ini berfungsi sebagai tempat sekret pasien untuk melakukan batuk efektif. Baiklah, saya akan mencontohkan terlebih dahulu. Sebaiknya batuk efektif dilakukan batuknya secara kuat agar sekret yang dihasilkan
baik. Setelah itu, jika sekret yang dihasilkan sedikit, maka bisa dilakukan yang kedua kali. Sebelum kita melakukan sekret yang kedua kali, sebaiknya kita meminta pasien untuk meminum air hangat-hangat kuku atau air yang setengah dingin, air dingin dan setengah lagi air hangat. Setelah itu, fungsi dari meminum air ini untuk melancarkan atau memudahkan sekret itu keluar dari rongga pernapasan pasien. Baiklah Bapak, kita sudah selesai melakukan tindakan atau rangkaian tindakan, yaitu fisioterapi dada dan juga batuk efektif. Batuk efektif, apakah Bapak sudah merasa lega? Baiklah, setelah itu kita melakukan evaluasi apakah masih terdapat sekret di dalam saluran pernapasan pada pasien. Kita melakukan evaluasi dengan cara auskultasi pada dada pasien. Baiklah, tindakan auskultasi akan dilakukan pada 6 lokasi seperti tadi di awal. Maaf ya Pak. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Baiklah Pak, setelah saya lakukan evaluasi dengan cara auskultasi pada bagian dada Bapak, sekret di dalam saluran pernapasan Bapak sudah berkurang ya Pak. Baiklah, di sini Bapak sudah selesai melakukan rangkaian tindakan fisioterapi dada dan juga batuk efektif. Apakah Bapak sudah lumayan lega Pak di bagian dada Bapak? Ya baiklah, jika Bapak masih merasa sesak atau terdapat sekret yang susah untuk dikeluarkan, Bapak bisa maka kita akan bisa melakukan tindakan fisioterapi dada selanjutnya ya Pak. Saya di sini menganjurkan Bapak untuk banyak istirahat dan juga banyak meminum air hangat ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya permisi ke lubang terlebih dahulu. Baiklah, setelah itu kita membereskan alat-alat yang sudah digunakan. Lalu setelah itu kita lakukan dokumentasi pada tindakan yang sudah kita lakukan pada pasien. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.